BLI. Pendaftaran ini jangan dikaitkan dengan substansi konten. Ini bukan masalah konten, ini masalah administratif, ketertiban administratif. Ya, selama ini saya selalu disampaikan. Ketika Kementerian Masa Depan dipimpin oleh orang dari masa lalu. Ditulis oleh Lauren dari siwar.com. 2 hari ini saya menulis tentang PSE Kominfo yang menurut saya ngehe. Di tulisan sebelumnya, saya hanya memprediksi akibat-akibat yang ditimbulkan jika ada situs yang diblokir gara-gara PSE ini. 2 hari sejak pertama kali menulis tentang PSE itulah, tepatnya hari ini banyak situs yang diblokir. Memang, situs yang diblokir hari ini adalah situs-situs yang penggunaannya bukan mayoritas rakyat Indonesia. Tapi tentu akibatnya sangat terasa bagi orang-orang tersebut. Memangnya sih demi ketegasan pada platform yang tidak terdaftar. Namun yang merasakan akibatnya adalah orang Indonesia sendiri. Salah satu situs yang jelas mempengaruhi orang adalah PayPal. Memang PayPal adalah aplikasi pembayaran luar negeri, tapi sebenarnya cukup banyak digunakan oleh orang yang kerja secara freelancer, misalnya desainer grafis atau ilustrator. Apalagi ini adalah akhir bulan, yang pasti ada tagihan yang harus dibayar oleh mereka. Kalau dompet mereka diblokir oleh Kominfo, gimana mereka bisa mendapatkan penghidupan mereka? Wahai Kominfo atau Pak Plate, Anda yang pintar, mikir sampai sini atau tidak? Oh, pasti sih tidak ya. Itu fatal yang satu, belum fatal yang lain. Selain PayPal, ada juga Steam dan Epic Games yang diblokir. 2 platform ini adalah platform distribusi games, di mana orang-orang bisa membeli dan memainkan game original secara legal. Ketika kedua platform itu diblokir, tentu para pemain yang sudah membeli game di situ jadi kelabakan karena tidak dapat memainkan gamenya. Serta uang untuk membeli game yang terasa terbuang percuma karena mereka tidak dapat mengakses gamenya. Konten kreator yang biasa mendapatkan uang dari live stream game tentu juga tidak dapat menghasilkan uang karena mereka tidak dapat memainkan gamenya. Jadi ya, tidak ada konten yang dapat di live stream. Pemblokiran game ini juga secara tidak langsung akan menyebabkan kematian pada ekosistem e-sport Indonesia. Pak Plate jangan berpikir yang namanya e-sport itu tidak hanya Mobile Legends yang ada di HP. E-sport itu juga termasuk Counter-Strike dan Dota 2 yang kena blokir. Kalau gini kan menghambat anak muda Indonesia untuk dapat berprestasi di kancah e-sports. Tapi ada hal yang lebih fatal lagi daripada itu semua terkait pemblokiran game. Karena tidak adanya akses untuk membeli game original karena platformnya diblokir. Itu menyebabkan adanya motivasi untuk membeli game secara bajakan. Apa perlu saya bilang, dengan kebijakan ini, Pak Plate dan Kominfo malah mendorong orang-orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta, yang merupakan pelanggaran hukum? Ya, memang sih itu semua bikin kesal, terutama para gamers dan freelancer. Tapi setidaknya, sekarang seluruh Indonesia dapat melihat apa akibatnya jika Kementerian Kominfo yang adalah Kementerian Masa Depan dipimpin oleh orang yang berasal dari masa lalu, yang memiliki pikiran dan mentalitas masa lalu. Bukannya fokus pada program yang berorientasi masa depan, seperti pelebaran bandwidth internet kita agar Indonesia memiliki kecepatan internet kencang atau melakukan digitalisasi data kependudukan sehingga administrasi mudah. Ini yang dikerjakan malah melakukan PSE dan pemblokiran informasi ala Departemen Penerangan zaman Pak Harto. Sudahlah Kominfo dan Pak Plate, hentikan semua kegilaan dan kebodohan ini. Untuk Pak Plate, sepertinya kebijakan Anda terlalu tua dan tidak update. Untuk sebuah kementerian yang harusnya berorientasi masa depan, mending Anda akui kesalahan Anda dan mundur baik-baik. Saya lihat IG Anda dan Partai Nasdem sudah banyak mengalami serangan dan bully dari netizen plus 62. Jangan membuat Partai Nasdem yang diprediksi guram menjadi makin guram. Buat Pak Jokowi, kalau misal menteri ini tidak mau mundur, mungkin ada baiknya di reshuffle, sekalian melakukan pengangkatan pada Menpan RB yang baru. Salam. Bagaimana menurut Anda? Salahnya di mana? Udah dapat dokumen namanya bagus, ada di jalan bisa kurang.
Di sinilah letaknya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Ya, jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, jamnya, jadwalnya, semua kita adil. Kan semua terjadwal. Rapat agenda interpelasi Formula E akan digelar. Akankah ada makan malam jilid 2? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. DPRD DKI Jakarta berencana akan kembali menggelar jadwal soal interpelasi terhadap Anies soal Formula E. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS untuk agenda pemanggilan Anies ini akan segera dilakukan. Tahapan interpelasikan masih menunggu penjadwalan dari BAMUS oleh pimpinan DPRD. Minggu kemarin dibahas, kata Ketua Dewan, ya nanti kita jadwalkan. Begitu, ujar Ketua Fraksi PDIP. Anies tampaknya akan kembali dipusingkan dengan Formula E. Meski dia membanggakan balapan ini, tapi ancaman interpelasi tetap ada sampai entah kapan. Dalam sidang paripurna interpelasi yang lalu, rapat diskors karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi syarat quorum. Hanya ada 2 fraksi yang setuju, yaitu PDIP dan PSI. Sisanya menolak. Usut punya usut, ternyata sebelum itu Anies mengundang 7 fraksi parpol untuk makan malam. PDIP dan PSI tidak diundang. The magic of dinner. Berkat makan malam tersebut, Anies berhasil lolos dari ancaman interpelasi. Banyak yang penasaran dengan menu makan malamnya. Seenak apa sih? Hingga 7 fraksi parpol sepakat tolak interpelasi? Apakah ada lobster bakar? Saya juga mau dong, karena memang enak sih. Sejak itu, belum ada kabar kapan interpelasi akan kembali diadakan. Bahkan, tidak jelas apakah interpelasi bisa diadakan atau tidak. Harapan tersebut masih belum sirna. Meski demikian, Gembong yakin paripurna selanjutnya bisa terlaksana dan syarat quorum akan terpenuhi. Dia menyebut fraksi lain akan mengubah sikap dan berbalik ikut PDIP setelah melihat gelaran Formula E. Saya yakin teman-teman masih banyak yang sudah melihat bagaimana gelaran Formula E. Bagaimana untung ruginya, saya yakin teman-teman punya sikap, katanya. Ketika interpelasi digelar nanti, Gembong menyebut pihaknya akan meminta Anies menjelaskan soal alokasi APBD senilai 560 miliar rupiah yang dipakai untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Kalau Pak Anies cerdas, harus sesegera mungkin supaya tidak digantung. Sehingga itu forum terbaik untuk menilai atas manfaat Formula E bagi warga ibu kota. Karena ada APBD sehingga harus dijelaskan secara transparan, katanya. Apakah akan ada undangan makan malam jilid 2? Saya yakin pasti ada lagi. Anies terlalu takut diinterpelasi karena secara tidak langsung memberikan tanda kepada kita semua bahwa ada ketidakberesan dalam proyek Formula E.